Nama saya Angga Putra Aryan Pratama dengan NIM 2022196, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membahas hubungan antara lembaga pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yang pertama, pemidanaan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menggunakan hukum pidana untuk menjaga ketertiban hukum, ketertiban umum, melindungi masyarakat, serta menegakkan keadilan. Namun, pemidanaan tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Seiring perkembangan zaman dan pemikiran hukum modern, pemidanaan mengalami pergeseran paradigma dari yang bersifat represif menuju pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pembinaan. Perubahan paradigma ini tercermin secara nyata dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pemidanaan KUHP nasional hadir menggantikan KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda. Salah satu pembaruan mendasar dalam KUHP nasional yaitu dirumuskannya tujuan pemidanaan secara eksplisit. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa pidana harus memiliki arah dan tujuan yang jelas, serta selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses pemberian sanksi pidana oleh negara kepada seseorang yang terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana. Pidana dijatuhkan oleh hakim melalui putusan pengadilan dan dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, pidana bukan sekedar penderitaan yang dijatuhkan kepada pelaku, melainkan sarana untuk mencapai tujuan tertentu dalam sistem hukum pidana. Kini saya akan mengupas hubungan transendental antara sistem pemasyarakatan sebagai instrumen eksekutorial utama dan tujuan pemidanaan yang dirumuskan secara paradigma dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional. Sebuah monumen hukum yang merevolusi warisan kolonial Westbrook van Tragvrecht menuju humanisme Pancasila yang inklusif.
Disinilah pemidanaan bukan lagi retribusi barbar yang merendahkan martabat manusia, sebagaimana dilarang tegas dalam pasal 52, melainkan triangulasi fungsional, pencegahan tindak pidana melalui penegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat yang berkelanjutan, permasyarakatan terpidana melalui pemidanaan integral dan pembimbingan restoratif agar reintegrasi menjadi warga yang produktif dan bertanggung jawab, serta resolusi konflik restoratif yang memulihkan keseimbangan sosial, menumbuhkan penyesalan yang mendalam, dan membebaskan beban psikologis pelaku demi harmoni komunal. KUHP nasional ini berbasis Undang-Undang Dasar 1945 dan hak asasi manusia universal, menyeimbangkan kepentingan negara, individu, wal korban melalui asas double track system, di mana pidana restributif terpadu dengan tindakan terapeutik untuk keadilan substantif. Fondasi filosofis yang kokoh. Bayangkan fondasi ontologis ini. Pasal 53 mewajibkan hakim menegakkan hukum dan keadilan dengan mengutamakan keadilan substantif atas kepastian formal. Jika bertentangan, sementara pedoman pasal 54 sampai 56 menuntut pertimbangan holistik sampai bentuk kesalahan pelaku, motif esensial, dan tujuan laten. Sikap batin yang autentik, perencanaan sadar atau spontanitas, cara eksekusi tindak pidana, sikap remorseful pasca perbuatan, riwayat hidup sosial sampai ekonomi, dampak proyektif pidana terhadap masa depan pelaku, penderitaan korban beserta ahli warisnya, pemaafan korban, serta nilai hukum hidup masyarakat yang dinamis sesuai pasal 2 ayat 2 prinsip non-dehumanisasi. Pasal 52 menolak pemidanaan sebagai alat degradasi, melainkan sebagai katalisator transformasi restoratif yang selaras dengan kemanusiaan, adil, beradab, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Disinilah sistem pemasyarakatan muncul sebagai jembatan operasional, mengkonkretkan abstraksi filosofis menjadi realitas pembinaan di lembaga pemasyarakatan yang progresif. Deteksi triad tujuan pemidanaan. Pilar pertama, pencegahan umum dan khusus. Menggeneralisasi
detersensi normatif melalui keberadaan sanksi pidana yang proporsional. Sementara pencegahan individu menarget pelaku rekuren via pengulangan tindak pidana. Pasal 23 memastikan isolasi sementara mencegah residivisme akut demi pengayoman masyarakat yang berkepanjangan. Untuk pilar kedua, permasyarakatan terpidana sebagai pasal 51 huruf B mengadopsi paradigma rehabilitatif komprehensif sampai pendidikan formal dan vokasi terampil, konseling psikososial mendalam, pembimbingan spiritual berbasis agama atau kepercayaan, serta program individualisasi pembinaan masyarakat untuk mentransmutasi pelaku dari elemen destruktif menjadi aset sosial yang konstruktif dan bertanggung jawab. Pilar ketiga yaitu resolusi konflik restoratif. Pasal 51 huruf C mengintegrasikan mediasi victim offender, ganti rugi material maupun imaterial. Pasal 94 pemenuhan kewajiban adat lokal. Pasal 96 serta pemulihan harmoni komunal, menciptakan siklus damai yang menumbuhkan penyesalan autentik dan membebaskan rasa bersalah pelaku demi keseimbangan sosial yang berkelanjutan. Arsitektur sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berpusat pada lembaga pemasyarakatan sebagai eksekutor pidana pokok. Pidana penjara pasal 68 dengan batas maksimal 20 tahun berturut-turut atau seumur hidup. Yang konvertibel. Pidana tutupan untuk motif terhormat pasal 74, pidana pengawasan komunitas pasal 75 sampai dengan 77, hingga 3 tahun dengan syarat umum sampai khusus ketat, serta alternatif non-kustodial seperti pidana kerja sosial pasal 85 selama 8 hingga 240 jam tanpa komersialisasi. Mekanisme pembinaan mencakup rehabilitasi medis, sosial, psikososial bagi penyandang hak zat adiktif. Pasal 105 pelatihan kerja kontekstual berbasis pengalaman dan domisili. Pasal 106 perawatan khusus bagi penyandang disabilitas mental ataupun intelektual. Pasal 38 sampai 39 dan 110, serta pembebasan bersyarat. Pasal 72 setelah 2/3 pidana dengan masa percobaan sisa waktu plus 1 tahun penuh. Pidana tambahan memperkaya marginal, pencabutan hak jabatan sampai profesi selamanya atau
terbatas pasal 86 sampai 90, perampasan barang hasil kejahatan atau taksirannya pasal 91 sampai 92, pengumuman putusan publik pasal 93, serta pemenuhan adat setempat pasal 96 sampai 97 yang sebanding dengan kategori 2. Hubungan ini bersifat instrumental relasi sosial. Permasyarakatan mengoperasionalisasikan triad pasal 51 di mana pencegahan diwujudkan melalui pengawasan lapas atau komunitas yang presisi mencegah reoffending, rehabilitasi, mentransformasikan karakter via program evidence based dan pembimbingan kemasyarakatan profesional, serta restorasi konflik dicapai melalui intervensi korban seperti ganti rugi, mediasi adat, dan pemulihan psikomaterial pasal 51 huruf B. Secara doktrinal memposisikan lembaga pemasyarakatan sebagai laboratorium transformasi sosial dengan reintegrasi bertahap dari isolasi reflektif ke probasi kondisional, mengurangi overcrowding melalui pidana alternatif pasal 70 sampai 71 bagi pelaku ringan atau lanjut usia, integrasi double track memadukan retribusi dengan terapi mendukung keadilan progresif di mana korporasi ikut bertanggung jawab pasal 45 sampai dengan 50. Sementara pidana kategori denda kategori 1 sampai 8 pasal 78 sampai dengan 84 digantikan pengawasan atau kerja sosial untuk proporsionalitas optimal. Untuk dampak transformatif, korban memperoleh pemenuhan komprehensif melalui pemanfaatan pasal 54 huruf I dan ganti rugi. Pelaku reintegrasi bermartabat via judicial pardon pasal 54 ayat 2. Sementara masyarakat terlindungi dari siklus kriminalitas melalui pencegahan sistematik. Pidana mati alternatif dengan masa percobaan 10 tahun pasal 100 menjamin humanisme ekstrim. Faktor pemberatan pasal 58 sampai 59 seperti pengulangan atau abuse of power, memastikan retribusi proporsional, menciptakan ekosistem keadilan di mana permasyarakatan bukan penahanan semata, melainkan katalisator perdamaian sosial. Untuk sebagai tantangan struktural seperti overcrowding lapas, disparitas regional pembinaan,